berita Sambo. Walaupun Sambo ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya, ternyata dia tokoh yang benar-benar berbuat dolim kepada seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. Akhirnya memang benar ternyata dagingnya ulama itu racun, sehingga sampai MH Ainun Najib memberikan statement, hati-hati, jangan terlalu dolim kepada Habib Rizik Syihab. Begitu Habib Rizik didolimi sampai benar-benar sangat luar biasa kedolimannya itu, tidak lama yang berbuat dolim itu akhirnya diungkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak ya? Luar biasa. Sehingga akhirnya Polri benar-benar berada dalam titik-titik klimaks kehancurannya. Ini Pak, hanya satu orang, namanya Sambo. Rembo kedua itu, ya, Sambo. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang menghancurkan negara ini ternyata orang Kristen. Tapi selama ini yang dituduh umat Islam dengan tuduhan radikal. Yahudi di Indonesia itu benar-benar sudah menguasai semua lini kehidupan di Indonesia, ya kan? Semua aspek kehidupan. Dan ini diungkap oleh Jenderal Sumitro dalam bukunya Dari Pangdam Mula Warman hingga Pangkom Kaptip. Ternyata beliau ungkap Yahudi luar biasa, menguasai semua lini kehidupan di Indonesia ini. Sampai pun kantor dagang Israel yang ada di Jakarta itu cuma kamuflase, tapi di dalamnya ada operasi-operasi intelijen Mossad yang dikendalikan langsung dari Singapura. Nah, Singapura itu adalah satelitnya Yahudi untuk wilayah Asia Tenggara, Singapura. Gitu. Makanya jangan kaget Pak, kalau ada seorang ulama masuk Singapura ditolak, yaitu Ustadz Abdul Somad. Tapi kalau orang Cina ngerampok duitnya Indonesia masuk Singapura, ahlan wa sahlan, monggo silakan, langsung dapat perlindungan. Terakhir, duit negara yang dirampok oleh orang Cina, nama Jawa itu Pak, Sunardi apa namanya? Siapa namanya itu yang 78 triliun. Barusan kan 78 triliun duit Indonesia dirampok. Padahal orang ini di jejak digitalnya akrab sekali dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ternyata ngerampok duitnya negara. Tapi berita ini benar-benar langsung tenggelam. Karena yang paling in berita Rembo, Sambo, ya kan? Jadi akhirnya berita orang dekatnya Luhut Binsar Panjaitan yang ngerampok duitnya negara 78 triliun, yang itu sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, dirampok oleh sebuah konspirasi yang sangat luar biasa, ya kan? Tapi tertutup berita itu oleh berita Sambo. Walaupun
Sambo ini, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya, ternyata dia tokoh yang benar-benar berbuat dolim kepada seorang ulama, yaitu Habib Rizik Syihab. Akhirnya memang benar ternyata dagingnya ulama itu racun, ya kan? Dagingnya seorang ulama itu racun. Sehingga sampai MH Ainun Najib memberikan statement, hati-hati, jangan terlalu dolim kepada Habib Rizik Syihab. Karena apa? Siapa yang berbuat dolim kepada orang yang dikasihi Allah, Allah nyatakan perang kepada mereka. Ternyata nggak lama, begitu Habib Rizik didolimi sampai benar-benar sangat luar biasa kedolimannya itu, nggak lama yang berbuat dolim itu akhirnya diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar Pak ya? Luar biasa. Sehingga akhirnya Polri benar-benar berada dalam titik-titik klimaks kehancurannya. Ini Pak, hanya satu orang, namanya Rembo Sambo. Rembo kedua ini, ya, Sambo, yang melakukan orang Kristen, ya kan? Oknum-oknumnya orang Kristen yang dibantai orang Kristen, Kapolrinya juga orang Kristen, dan semuanya. Jadi akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, yang menghancurkan negara ini ternyata orang Kristen. Tapi selama ini yang dituduh umat Islam dengan tuduhan radikul. Itu tidak tahunya akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya yang menghancurkan negara ini orang kafir. Jadi inilah bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah sekarang bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kembali lagi kepada materi kita, Yahudi tadi itu. Apa kira-kira tujuan mereka untuk Indonesia ini? Sampai mereka menguasai semua lini kehidupan. Bahkan sampai sumber daya alam seluruh Indonesia dikuasai oleh Yahudi. Kira-kira jumlah orang Yahudi di Indonesia itu berapa sih Pak? Ada yang tahu? Pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia kurang lebih 5.000-an. Jumlahnya 5.000. Rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Nah, tapi mereka menguasai Pak, semua lini kehidupan di Indonesia. Ipolisosbud hankam mereka kuasai. Makanya seringkali saya coba melontarkan sebuah pertanyaan, siapa yang berkuasa di Indonesia? Ada yang ngomong Bude masih ingat Bude, Mak Banteng. Ya, ada yang memberikan jawaban yang berkuasa Mak Banteng. Karena kenapa kok yang berkuasa? Karena sampai presiden saja itu duduk di depannya. Mak Banteng seperti nyidang, ya kan? Nah ini. Sampai akhirnya ada dari kalangan DPR, ya Allah, baru kali ini presiden Indonesia tidak punya wibawa sama sekali. Mosok presidennya diadili oleh Mak Banteng di meja seperti di kursi pesakitan gitu.
Nah, putrinya siapa? Mbak Puan. Langsung bikin vlog video, di video. Presidennya sampai gini, ya kan? Seperti tidak punya wibawa sama sekali sampai seperti itu. Nah, ada yang ngomong, ada yang memberikan jawaban yang berkuasa di Indonesia adalah Mak Bandeng. Saya menyatakan tidak. Ada yang menyatakan Luhut Binsar Panjaitan itu the real presiden yang sesungguhnya. Enggak. Saya jawab enggak. Tapi yang berkuasa di Indonesia adalah Zionis Yahudi internasional. Itu. Jadi apa yang ada di permukaan ini, di kondisi formal ini apa ya? Sering disebut dengan proksi. Proksi, boneka. Seperti itu. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena ini diungkap oleh Dr. Mahathir Mohamad saat beliau pidato di depan pertemuan seluruh dunia Islam termasuk Indonesia di Malaysia. Beliau pidato. Salah satu pidatonya, the Jews rule this world by proxy. Jadi Yahudi itu untuk menguasai dunia ini lewat proxy, boneka. Bonekanya Yahudi tingkat dunia itu sekarang Cina dan Amerika. Bonekanya Yahudi tingkat nasional yaitu tadi, yang tadi disebut tadi, ya kan? Yaitu tadi boneka, ya kan? Nah itu Pak, proksi. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu, sumber daya alam seluruh Indonesia itu semua dikuasai Yahudi. Contoh, Freeport itu tambang emas kan? Siapa yang berkuasa? Yahudi Amerika. Ternyata bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ada tambang emas yang lebih besar daripada Freeport. Mana itu? Halmahera. Itu sekarang sudah dikuasai Yahudi Cina. Termasuk tambang nikel yang terbesar seluruh dunia dan yang the best, terbaik seluruh dunia kualitasnya, yaitu di Sulawesi Tengah. PT Morowali itu milik Yahudi Cina. Jadi sekarang konglomerat Amerika yang punya perusahaan namanya Tesla itu, ya kan? Yang kemarin didatangi oleh Pak Jokowi di Amerika, itu beli nikel, ya kan? Bahan baku nikel itu ke Cina lewat PT Morowali yang ada di Sulawesi Tengah. Sementara tambangnya itu berada di Indonesia. Jadi yang perusahaan terbesar, konglomerat terbesar se-Amerika itu beli nikel itu ke Cina. Belinya di mana? Sulawesi Tengah. Ternyata tambang nikel yang terbaik itu sudah dikuasai oleh Cina. Sampai pun kota kecil Bojonegoro. Ada yang dari Bojonegoro? Tidak ada? Bojonegoro. Ada apa itu Pak? Blok Cepu. Siapa yang menguasai blok Cepu? Exxon Mobil, Yahudi Amerika. Jadi seluruh sumber daya alam seluruh Indonesia sudah dikuasai Yahudi. Ipolisos Butanka semuanya. Itu memang. Nah, inilah yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana gerakan-gerakan mereka? Nah, ini perlu kita ketahui bersama. Ya. Tujuannya apa gitu Pak? Tujuannya apa? Yang pertama, Yahudi di Indonesia ingin menghapus semua agama.
ingin menghapus semua agama. Bagaimana caranya? Nah, ini ada tokoh Zionis Yahudi Jerman, namanya Profesor Adam Weishaupt. Dia berambisi untuk mewujudkan one world government, satu pemerintahan dunia, hapuskan agama. Bagaimana caranya? Diciptakanlah agama baru. Siapa promotornya? Dr. Abraham Geiger. Kemudian diadopsi oleh Profesor John Hick, tokoh intelektual Amerika. Kemudian dimasukkan ke Indonesia oleh 4 tokoh. Profesor Nurcholish Madjid, Gus Dur, Dr. Johan Effendi, Ahmad Wahid. Yang 3 sudah meninggal. Tinggal Dr. Johan Effendi. Dia ini tokoh, sekarang ini tokoh penggerak Ahmadiyah. Dr. Johan Effendi. Yang 3 kan sudah meninggal. Nurcholish Madjid, Gus Dur, Ahmad Wahid. Ahmad Wahid meninggal ketabrak sepeda motor. Meninggal. Inilah yang memasarkan agama baru di Indonesia sejak tahun 1970. Akhirnya tersosialisasi di seluruh Indonesia agama baru. Tidak hanya agama baru, salamnya juga salam baru. Namanya salam pluralisme agama. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi, santi nano budaya, salam, apalagi di situ. Sudah. Ini Pak. Mungkin kalau di Malang ditambah salam 1 lengkap Pak. Lengkap. Coba. Jadi ternyata agama baru ini sudah nyebar di seluruh Indonesia sejak tahun 70-an. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Pluralisme agama. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat start 2015 kalau tidak salah, mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam seluruh Indonesia. Majelis Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan salam pluralisme agama. Masya Allah. Padahal itu sudah disampaikan mulai dari presiden sampai tingkat RT. Semuanya salamnya pluralisme agama. Padahal kalau kita timbang menurut akidah, kita timbang menurut Al-Quran dan As-Sunnah, itu ulama-ulama sepakat itu masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Itu masuk nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Tapi itu sudah membudaya mulai dari presiden sampai RT. Makanya ada buku murtad tanpa sadar, kafir tanpa sadar. Halus sekali, halus sekali. Bagaimana caranya Yahudi memasukkan agama baru di tengah-tengah kaum muslimin di seluruh Indonesia termasuk di Kepanjen? Caranya bagaimana? Yang pertama, umat Islam diajak kepada kesatuan sosial. Akhirnya diadakan pertemuan-pertemuan lintas agama. Pernah terjadi? Insya Allah pernah terjadi. Di Kepanjen juga pernah terjadi. Nah setelah umat Islam, loh kok baik ya? Ini yo api. Wong pertemuan lintas agama, api, kebangsaan, ya kan? Akhirnya apa yang terjadi?
Ternyata umat Islam ditipu. Setelah itu diterima oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia, termasuk di Kabupaten Malang, akhirnya umat Islam diajak masuk pada kesatuan ritual. Sehingga akhirnya di kota-kota besar termasuk di Malang diadakan doa bersama antar umat beragama. Benar? Benar. Sampai kabupaten. Itu apa tujuannya? Untuk menghapus konsep lakum dinukum waliyadin. Hapus sudah. Hancur akidah umat Islam. Ini mana? Ini yang tidak disadari oleh umat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tujuan gerakan mereka? Mereka ingin menghancurkan usratul Islamiyah, keluarga-keluarga muslim ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, dia gerakkan feminisme. Tujuannya apa? Supaya ibu-ibu muslimah, ya kan, itu banyak di luar rumah. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan waqarna fi buyutikunna. Wanita harus banyak di rumah. Sementara Yahudi mencoba merekayasa bagaimana caranya wanita atau muslimah banyak di luar. Akhirnya diciptakan mall. Lampunya gemerlap. Ini ibu-ibu ya Bu ya. Coba Bu ya. Mall. Lampunya benar-benar luar biasa, memikat. Habis itu supaya ibu-ibu kerasan, di dalam mall dimunculkan kuliner. Ya kan, supaya kerasan. Sehingga akhirnya banyak majelis-majelis taklim ibu-ibu yang berkurang. Kemana larinya ibu-ibu? Ke mall. Ya. Sampai ibu-ibu mau berangkat ke pengajian sore hari, ya kan? Mau berangkat, ditelepon tetangganya, "Jeng, ono promo. Iki berangkat apa ndak? Akhirnya wis ning mulai ono promo. Ini. Akhirnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah turunkan musibah, kondisi pandemik COVID-19. Akhirnya mal-mal gulung tikar, tutup. Banyak yang tutup, mal-mal banyak yang tutup. Akhirnya ibu-ibu belanjanya cukup di rumah, pakai HP, belanja online. Akhirnya ibu-ibu balik ke rumah lagi. Belum ini tadi, ya kan? Diciptakan seperti itu. Akhirnya dimunculkan lagi gerakan kesetaraan gender oleh Yahudi di Indonesia. Apa? Kalau bisa setiap keluarga muslim muncul 2 pemimpin. Suami jadi pemimpin, istri juga wajib jadi pemimpin. Contohnya apa? Suaminya pulang dari kerja, datang ke rumah, "Bu, gawekno kopi, Bu." Akhirnya apa jawabannya istrinya? "Sekarang, Pak, musim kesetaraan gender. Gawe dhewe." Coba Bu, Yahudi itu merusak keluarga muslim seperti itu. Nah, kalau sudah muncul 2 pemimpin, hancurlah keluarga muslim. Belum selesai kesetaraan gender, dimunculkan lagi apa? LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender. Dirusak oleh Yahudi. Akhirnya Yahudi
dropping 500 juta US dollar Yahudi Amerika. Finishing 800 juta US dollar.